Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum yang berjudul Panca Indera, di mana tujuan praktikumnya yaitu untuk mengenal mekanisme fisiologi dari panca indera dan juga sifat-sifat dari panca indera. Fisiologi praktikum yang berjudul indera, yang pertama waktu dan tempat. Pada praktikum yang berjudul indera ini dilaksanakan pada hari Senin 14 Juni 2021 yang bertempat di rumah praktikan masing-masing dan melalui diskusi melewati Zoom. Yang kedua, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah referensi dari internet, modul, dan buku yang berbentuk elektronik. Itu langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan cari jaringan internet atau koneksi internet yang bagus agar pada saat diskusi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, lakukan terlebih dahulu apa yang diperlukan. 3. Bagikan masing-masing materi ke seluruh anggota kelompok untuk mencari referensinya. Yang keempat, setelah dibagikan, setiap anggota akan menjelaskan pokok-pokok penting dari materi tersebut. Setelah ditemukan pokok bahasan semua materi, kemudian kami membuat laporan lengkap dengan video praktikumnya. Adapun hasil dari melakukan praktikum kali ini, di mana yang pertama yaitu ada indera penglihatan, di mana adalah mata, di mana mata adalah indera penglihatan yang berfungsi untuk menerima cahaya, rangsangan cahaya dalam bentuk bulatan seperti bola pingpong. Nah, di mana diameternya lebih kurang 2 cm. Nah, sebagian besar itu berada di dalam rongga tengkorak. Nah, adapun bagian-bagian dari mata itu, bagian yang melindungi mata adalah pertama adalah kelopak mata yang berupa kulit tipis yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu, atau dari sentuhan benda. Yang kedua, bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang terlalu menyilaukan. Nah, yang selanjutnya ada alis yang berfungsi untuk melindungi mata dari aliran keringat dan air hujan. Yang keempat ada air mata yang dihasilkan oleh kelenjar mata yang untuk menjaga kelembapan mata. Nah, ini untuk membersihkan mata dari debu dan dari bakteri. Selanjutnya ada dinding bola mata terdiri dari 3 tipis. Yang pertama ada sklera, di mana sklera itu adalah lapisan terluar yang keras dan berwarna putih mata. Nah, ini berfungsi sebagai lapisan untuk melindungi bola mata. Sklera itu terdiri dari konjuktif dan kornea. Nah, konjuktif ini berfungsi sebagai menjaga kelembapan mata. Selanjutnya ada koroid, di mana koroid ini adalah lapisan kedua yang mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk memberi mensuplai makanan pada mata. Pada lapisan koroid yang terdapat di iris, pupil, dan di lensa mata. Selanjutnya ada retina, di mana adapun bagian mata yang berhubungan dengan fungsi penglihatan yaitu adalah kornea, di mana kornea itu sendiri berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada kornea, fungsinya itu maka kornea memiliki beberapa sifat yang tidak berwarna bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Selanjutnya ada iris, di mana disebut juga dengan selaput pelangi, dan pupil disebut juga dengan anak mata. Iris merupakan suatu jaringan yang kaya dengan pembuluh darah. Warna iris ini memberikan warna
pada mata. Nah, iris berfungsi mengatur sedikit cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil, di mana pupil ini itu sendiri adalah anak mata yang berfungsi sebagai jalan pengatur keluar masuknya cahaya. Selanjutnya ada lensa mata, adalah berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya masuk ke mata agar tepat jatuh di retina. Nah, selanjutnya ada retina atau selaput jala, di mana ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim oleh saraf ke otak. Nah, pada retina itu terdapat reseptor yang berhubungan dengan bagian badan sel saraf dan serabutnya. Selanjutnya ada saraf mata, di mana saraf mata ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterimanya. Rangsangan tersebut diteruskan ke susunan saraf pusat yang berada di otak. Selanjutnya cara kerja mata, di mana mata bekerja saat melihat objek. Tanpa cahaya, mata itu dapat menjalankan fungsinya. Cahaya masuk ke mata melalui pupil, lalu lensa mengatur dan atau mengarahkan cahaya sehingga benda jatuh tepat pada retina. Nah, kemudian ujung saraf penerima pada retina itu menyampaikan bayangan ke otak. Nah, setelah itu diproses ke otak, lalu kita dapat melihat benda itu. Hanya ada indera pendengar atau sering kita sebut dengan telinga, di mana telinga merupakan alat pendengar dan alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana telinga luar itu terdiri atas daun telinga, liang pendengaran, di mana daun telinga berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Selanjutnya ada liang pendengaran yang berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke selaput gendang telinga. Selanjutnya di telinga tengah, di mana itu terdiri dari bagian gendang telinga, di mana gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran atau dinamakan dengan mertil atau landasan dan sanggurdi yang berfungsi untuk memperkuat getaran dan mengalirkan gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Selanjutnya ada saluran Eustachius yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara luar dan udara dalam di telinga tengah. Selanjutnya ada telinga bagian dalam yang dimana 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada tangkap jorong yang berfungsi menerima dan menyampaikan getaran. Selanjutnya ada rumah siput atau koklea yang berfungsi untuk menerima dan memperbesar dan menyampaikan getaran ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada proses mendengar, di mana getaran bunyi yang kita dengar itu ditangkap oleh telinga, lalu getaran bunyi tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Apabila getaran bunyi itu menyampaikan gendang telinga, maka gendang telinga bergetar. Getaran gendang telinga akan mengedarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya di tingkat jorong dan rumah siput itu juga ikut bergetar. Nah, selanjutnya demikian juga cairan limfa di dalam rumah siput. Cairan limfa akan merangsang ujung saraf. Ujung-ujung itu menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak. Dengan demikian kita mendengar bunyi. Getaran bunyi yang terlalu keras
itu akan merobek gendang telinga kita sehingga pendengaran itu dapat terganggu. Selanjutnya yaitu indera pengecap. Pada manusia indera pengecapnya yaitu lidah. Bagian-bagian dari lidah, di mana lidah ini terletak di dalam mulut. Permukaan lidah kasar karena ada bintil-bintil yang disebut dengan papila. Pada bintil-bintil lidah terdapat saraf pengecap. Lidah merupakan otot yang tebal. Pada pangkal lidah terdapat kelenjar limfa berlapiskan selaput yang berlendir. Selanjutnya daerah-daerah yang peka pada lidah. Yang pertama itu pada pangkal lidah yang dapat mengecap rasa pahit. Yang kedua, tepi lidah mengecap rasa asin dan asam. Selanjutnya yaitu ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Yang kedua yaitu cara kerja lidah, di mana makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut memberi rangsangan ke ujung saraf pengecap. Rangsangan dari makanan tersebut kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian kita dapat mengecap atau merasakan makanan atau minuman tersebut. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat bicara dan mengatur letak makanan pada saat sedang dikunyah. Selain itu, lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya yaitu indera pembau, di mana indera pembau adalah hidung. Bagian-bagian dari hidung. Yang pertama, lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. Yang ketiga, selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Selanjutnya, serabut saraf, di mana serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada di dalam udara pernafasan. Terus saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bau ke otak. Selanjutnya, cara kerja hidung, di mana kita dapat membauni suatu zat karena zat yang berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik nafas. Zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir yang merangsang sel-sel reseptor, kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Baiklah, kesimpulan dari sistem indera adalah alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Indera merupakan jendela bagi tubuh untuk mengenal dunia luar sekitar kita. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia mempunyai 5 macam indera, yaitu mata sebagai penerima rangsangan cahaya, telinga sebagai penerima rangsangan getaran bunyi, hidung sebagai penerima rangsangan bau berupa gas, lidah sebagai penerima rangsangan zat, dan kulit sebagai penerima rangsangan sentuhan. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh. Kemudian saraf mengirim rangsangan itu ke otak. Saraf rangsangan diterima diterima otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap atau meraba. Demikianlah kesimpulan dari sistem indera atau alat indera. Saya ucapkan terima kasih.